kita cari teori baru kita bikin riset di teori itu, bukan. Kita bikin riset dulu, udah menulis, baru ketika tahu konteksnya apa, baru kita cari teori pendukung. Dan cari teori yang udah banyak dibahas dan relevansi dengan kita sangat tinggi dengan paper yang kita bahas. Dan waktu itu teori yang saya pakai, yang Prof pilih ada teori coping. Teori of coping, nanti dijelasin teori of coping itu apa dan hubungan sama riset kita apa. Jadi harus ada teori. Kalau nggak ada teori, nanti review tanya, ini teori apa yang relevan dengan paper kamu? Itu selalu. Ya, selalu. Pasti ada teori. Kalau sederhananya kalau saya, ya udah pasti aja teori. Kalau saya biasanya sama Prof ini riset saya, kayak sekarang saya riset tentang sosial media dan politik gitu. Saya aturkan 6 teori yang relevan. Kadang Prof nggak ada yang cocok. Prof kadang dia punya pemilihan sendiri. Karena pemilihan teori juga sangat penting untuk apakah dia akan layak di jurnal tersebut atau tidak. Ada 4 ini, nanti kita akan bedah satu persatu, introduction, metodologi, result, dan discussion. Saya akan komplekan menjadi 4. Ya. Oke. Keempat tadi itu kira-kira kalau disederhanakan apa aja gitu ya. Kalau introduction itu kenapa riset ini penting? Kenapa riset ini penting? Berarti kita harus sudah baca paper-paper yang sudah ngebahas itu. Jadi kita harus baca paper dan kita aturkan. Tipsnya, apakah kita harus baca semua? Tidak. Kalau saya biasanya kalau saya biasanya baca paper tuh baca abstraknya, judulnya. Kalau abstrak judul bagus, baru saya unduh. Abstrak judul dan ada modelnya, karena saya riset ada model. Kalau ada lengkap, baru saya unduh. Kemudian kalau mau bikin introduction, saya cukup abstrak. Jadi di halaman pertama kan sudah ada abstrak, ada judul kan. Di abstrak juga ada result. Nah itu kita bisa ambil poin pentingnya di situ. Dan untuk jadi introduction. Jadi introduction itu apa yang menjadi concern riset kita dan kenapa itu penting. Kemudian metodologinya gimana kita melakukan uji validitas kalau saya. Kalau di computer science mungkin bagaimana kita dari dataset yang ada, bagaimana kita mengimprove algoritma dari algoritma yang sudah ada. Bagaimana caranya. Kemudian setelah itu hasilnya bagaimana. Kalau saya mungkin setelah diuji SPSS, uji Smart PLS, hasilnya bagaimana. Kemudian diskusinya lebih detail lagi, relevansi hasil kamu terhadap paper-paper yang sudah ada bagaimana. Ya, dan 4 hal ini itu yang membuat kita menulis riset itu belajar tentang membuat ide kita menjadi logik dan sistematik. Gitu. Bagaimana membuat logika kita dan ide kita tuh lebih sistematis, itu riset. Oke, kita bahas introduction terlebih dahulu. Kalau misalkan kita bicara introduction, itu setidaknya ada 4 paragraf. Paling tidak ya. Atau kalau di paper saya punya 6. Tapi 6 paragraf itu kira-kira dia contain for this information. Yang pertama, what is the background of, jadi background utamanya, informasi umumnya apa. Kemudian apa yang terjadi hari ini di riset sebelumnya. Kemudian apa yang kamu pengen uji? Apa yang menurut kamu kurang? Itu problemnya. Kemudian tujuannya apa? Kira-kira yang kamu uji spesifiknya bagaimana? Itu spesifik tujuannya bagaimana? Itu di akhir. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Ini paper saya yang COVID. Jadi case study-nya tentang, saya pakai paper saya yang COVID. Jadi paragraf yang pertama saya bicara COVID secara umum bagaimana telah menewaskan 4 juta orang per hari itu gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya, kedua, ketiga itu bicara tentang paper sebelumnya itu bicara apa aja, makanya di sini kebanyakan referensinya 2020, 2021, 2021, 2020 gitu ya. Apa yang currently know. Jadi di sini biasanya something that happen in your research. Jadi kalau kita baca paper, kita ngetik keywords itu kelihatan research terbaru itu. Paragraf kedua, ketiga itu riset terbaru. Kemudian baru kita propose apa problemnya, apa aja problemnya, problem yang terjadi di bidang ini di COVID, pemerintah dan orang, COVID, pemerintah dan citizen. Kemudian setelah itu
baru di paragraf akhir dijelaskan kita mau ngapain, jelaskan spesifiknya kita bakal ngapain. Makanya kalau saya udah download paper, saya akan setelah kalau udah saya download berarti itu udah bagus. Saya nggak bakal download paper yang nggak bagus. Jadi saya menghemat banget PDF yang ada di folder saya. Begitu saya udah download, saya akan baca bagian introduction paling bawah. Karena itu selalu ada spesifik aim atau tujuan akhirnya ngapain. Nah, ini riset ini mau ngapain. Itu di introduction paling bawah. Kalau ini tidak ada, ini pasti paper tidak bagus. Ya, paper bagus selalu ada itu. Makanya kemarin saya diajak teman untuk nama saya dipakai buat daftar conference, saya iyain aja karena teman dekat. Kemudian karena dapat review kan saya dapat notif gitu ya di suatu conference di Indonesia gitu. Kemudian dapat reviewer banyak sekali komentarnya. Salah satu komentarnya bilang begini, di introduction tidak jelas ngebahas apa, bahkan biasanya di introduction di paragraf akhir ada spesifik aim tapi di sini tidak dijelaskan. Itu sangat penting. Even di conference saja itu kadang ditanyakan. Jadi di introduction, perhatikan di paragraf terakhir itu harus dijelaskan apa. Kalau saya di sini jelaskan, saya akan menguji information quality yang di dalamnya ada understandability, akurasi, format, currency, kemudian gimana hubungannya terhadap masyarakat dan perasaan masyarakat tentang information overload, ujung-ujungnya bagaimana mereka hidup, apakah nyaman atau mereka merasa was-was. Gitu. Dan di akhirnya baru saya akan masuk ke ranah political sebagai moderator. Jadi udah technical makanya kalau kita di bidang ini kita udah langsung notice, oh orang ini bakal begini, oh orang ini bagus banget papernya, kok mirip dengan yang saya mau bikin, itu pasti udah ada. Maka dari itu kalau tips lagi saya nggak tulis di sini, maka dari itu kalau misalkan mau nulis jurnal di Q1, kitanya juga harus sudah membuat standar Q1. Jadi di otak kita harus menempatkan diri bahwa kita penulis Q1 jurnal. Salah satu kalimat yang saya senang dari Pak Romi Satriwahono, dia bilang begini, haram hukumnya bagi mahasiswa 3 baca conference. Jadi kalau kita mau bikin itu nggak boleh baca conference. Conference itu penting untuk menyampaikan ide kita. Jadi mungkin ide kita di awal disampaikan conference boleh. Cuman kalau mau beneran nulis Q1, kita nggak boleh baca yang conference atau nggak boleh taruh di sini. Saya pernah naruh conference di sini dan Prof bilang conference nggak perlu ditaruh di sini. Mungkin ditaruh di discussion gitu nggak apa-apa. Cuman kalau di introduction itu harus benar top jurnal atau jurnal Q1, Q2 yang harus ditaruh di sini. Bahkan pemilihan referensi itu juga penting. Ya. Saya pernah 6 bulan pertama saya masuk ke jurang karena saya salah masuk referensi, pilih referensi. Karena saya terlalu banyak baca literatur review, paper literatur review, jadi saya tidak dapat apa-apa. Maka dan mungkin saya kebanyakan baca paper conference waktu itu. Jadi ketika baca paper per Q1 baru lebih sistematis gitu ininya. Formatnya lebih sistematis. Itu tadi introduction. Dan sedikit bocoran, biasanya editor itu akan mengirimkan ke reviewer kalau introduction bagus. Kalau introduction jelek, biasanya sama editor langsung di reject. Jadi introduction salah satu yang sangat penting. Metodologi. Untuk metodologi mungkin saya akan sedikit singkat karena ini setiap jurusan dia berbeda. Tapi inti metodologi itu kita menggunakan apa, sampelnya bagaimana. Kalau di computer science mungkin dataset atau data dari pemerintah atau data transaksi. Kalau di saya data jawaban orang mengisi kuesioner. Kemudian bagaimana data itu dianalisa. Kalau saya pakai SmartLS, IPSS. Kalau kalian mungkin teman-teman di computer science pakai coding, pakai algoritma, ditingkatin algoritmanya. Kemudian bagaimana menganalisa, bagaimana analisa itu ditempel, analisa itu digrafikkan. Gitu. Jadi ketika hasil analisanya bagaimana ditaruh di jurnal itu. Kalau di bidang saya di MIS, biasanya kita pakai SmartPLS. Jadi di sini saya tulis even
aplikasi yang dipakai perlu ditulis gitu ya, Smart PLS dan saya pakai SPSS dan Smart PLS. Kemudian di sini teknis apa aja yang perlu dicapai. Jadi kalau di kita juga ada standar yang perlu dicapai di statistik. Kalau itu tidak tercapai, berarti ada yang aneh dari datanya, atau datanya tidak bagus, datanya tidak valid, datanya tidak reliability gitu. Kemudian biasanya kita taruh, kalau di saya karena statistik, jadi demografi itu penting. Dan saya kaget sekali ternyata untuk range seumur kayak gini tuh di sini diperhatikan. Jadi nggak bisa sembarangan masang range. Misalkan kita 15 sampai 25 itu nggak boleh. Jadi ada range-nya tersendiri. Jadi semuanya yang tertempel di sini itu sudah ada referensinya. Jadi tidak bisa kita membuat range sendiri, itu tidak boleh. Yang kuning ini penting. Jadi catatannya adalah beda departemen, beda cara. Kalau di AMS caranya seperti ini. Ya, itu metodologi. Kemudian kalau kita bicara result, bedanya result sama discussion. Kalau result itu adalah bahasa Jawanya penjelentehan, mendeskripsikan hasil analisa kita. Jadi secara logik, karena biasanya kan hasilnya kan itu abstrak, kayak tabel, kayak output dari algoritma. Nah, kita perlu logika, kita bisa logikakan itu dipresentasikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk algoritma. Kemudian kita juga perlu misalkan penjelasannya setiap tabel, setiap itu harus dijelaskan. Jadi ada subseksinya, ada faktual description-nya. Jadi apa yang kamu temukan. Jadi kalau di result itu bukan lagi ini adalah bukan, tapi itu lebih ini yang saya temukan begini. Jadi what you found, not what it mean. Kadang kebalik-kebalik kita nulis buat result, tapi kita nulis deskripsi. Yang deskripsi itu di bab 1 atau bab 2. Jadi itu perlu dilatih. Oke, salah satu karakteristik biasanya kalau ada figur, ada tabel, ada gambar, hasilnya apa, interpretasikan. Gambar, hasil, interpretasikan. Gambar, hasil, lalu begitu. Dan jadi setiap gambar, setiap tabel, gambar, itu harus punya interpretasi, punya penjelasan teks based gitu ya. Karena kebanyakan kadang kita sering kali, saya juga sering baca paper, dia taruh tabel, nggak dijelasin. Apa ini tabel? Secara deskripsi ya, dia taruh gambar, tapi nggak jelasin. Dan itu kalau di top jurnal, itu harus dijelasin. Nggak bisa kita taruh tabel aja. Meskipun kita reviewer satu bidang, kita ngerti. Tapi yang berbeda bidang, itu dia tidak ngerti. Jadi setiap taruh apa kita di situ, gambar, tabel, flowchart, harus dijelasin text-based. Contoh, di paper saya ada banyak tabel, saya ada gambar 2, figur 2, tabel 6, tabel 5. Saya jelaskan ini. Figur 2 dan tabel 5 itu menjelaskan hasil. Salah satunya termasuk angka ini saya taruh di sini. Ya. Kemudian tabel pun juga harus dijelasin. Jadi nggak boleh taruh tabel tanpa penjelasan. Tabel 5 dijelasin di sini. Harus. Kalau nggak ada, biasanya reviewer tanyain sih. Dan dari situ tuh kita bisa kelihatan ini paper ini beneran dia niat ngerjainnya, atau dia buru-buru, atau dia sekedar bikin. Itu dari sini kita editor tuh tahu. Kalau misalkan kita nggak buru-buru, nggak well prepare, gampang aja kita langsung di reject. Maka hal-hal simple kayak gini kita harus kita harus aware. Dan attention to the detail itu apakah saya attention to detail? Tidak. Saya salah satu orang yang attention to detailnya kurang, tapi prof saya sangat strict, sangat detail, makanya please be attention to detail. Dia bilang begitu. Jadi saya beruntung dapat prof yang baik, jadi saya dilatih. Itu tadi result. Kemudian jadi result sederhananya adalah penjelasan dari setiap hasil yang kita dapatkan. Hasil ini didapatkan dari SPSS atau Smart PLS. Kalau di Computer Science mungkin hasil ketika kita ngeran sesuatu, hasilnya bagaimana, kita taruh, kita jelaskan. Kira-kira begitu. Jadi tidak boleh kita taruh aja tanpa penjelasan. Kemudian di ranah diskusi, biasa diskusi itu gabung antara 3, discussion and conclusion.
and implication. Atau kadang discussion itu ada 4, ada conclusion, ada implikasi, ada further research gitu ya. Tapi yang apa namanya yang paling simpel gitu ya, di discussion itu yang pertama itu kita bahas tentang paper kita menghasilkan apa, sederhananya bagaimana, summary ringkasan of finding-nya gimana, ringkasan dari paper kita gimana, itu di paragraf pertama. Baru setelah itu kita tulis relevansinya terhadap paper-paper sebelumnya bagaimana, apakah berbeda, apakah sama, apakah tidak terduga, apakah negatif, itu kita sampaikan. Kalau sama, berarti sejalan. Kalau berbeda, kira-kira kenapa? Nggak apa-apa berbeda. Ini kalau di sini, ternyata kalau orang lihat informasi dari pemerintah tuh orang menjadi empower. Tapi kalau di riset itu, orang menjadi tidak empower. Kenapa ya? Nanti kita bisa argumentasikan itu. Gitu. Orang kalau dengar informasi dari pemerintah selama COVID, orang merasa semakin was-was. Karena orang mungkin takut. Itu riset saya. Tapi riset sebelumnya ketika mendengar informasi dari pemerintah menjadi nyaman. Mungkin karena dia menjadi nyaman karena akhirnya dia tahu bahwa COVID itu apa dan bagaimana. Kan duanya mempunyai sesuatu yang berbeda, tapi itu bisa diargumentasikan. Jadi relevansi itu penting. Kalau tidak dijelaskan relevansi, itu seolah-olah kita, ya saya ngajarkan riset hasilnya begini, yang lain saya nggak mau tahu dia hasilnya gimana, nggak boleh. Jadi tetap harus kita tuh connected with others researcher gitu ya. Terakhir, konklusinya apa dan implikasi ke knowledge dan implikasi ke ranah teknikal gimana. Kalau di pemerintah mungkin implikasi ke kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi ada implikasi ke research, implikasi ke real world atau government kalau di konteks saya. Ini salah satu contoh dari slide Dr. Jeffrey tadi. Conclusion yang strong tuh gini, ada conclusion, kemudian detail dari penemuan yang dihasilkan di paper itu, kemudian dampaknya seperti apa, dan ke depan bagaimana. Dan biasanya ini satu bab sendiri, cuman dia combine di satu sini, di satu slide. Kalau di paper saya, kira-kira discussion-nya kayak gini. Ini hasilnya, ya, hasilnya. The finding indicate that hasilnya apa, saya jelaskan. Kemudian sejalan nggak dengan riset ini? Gitu. Ini sejalan. Kemudian ini riset hasilnya apa? Ini relevansinya. Gitu. Dari riset sebelumnya. Ini riset saya, ini referensi. Jadi sederhananya, simple tipsnya, kalau nulis discussion, setiap penjelasan penemuan kita, novelty kita, itu harus diikuti dengan literatur. Harus. Jadi harus diikutin. Jadi makan di discussion perhatikan. Kalau nanti sering baca paper Q1 pasti lihat. Oh, discussion itu selalu ada referensi, ada citasi di bawah. Selalu begitu. Jadi formatnya penemuan citasi, penemuan citasi. Gitu ya. Dan citasinya juga dijelaskan apakah kayak gini misalkan in this with, jadi ini relevan dan bisa jelaskan ini sama, atau kalaupun beda dijelasin juga kenapa beda. Jadi kita berpendapat di sini. Jadi discussion tuh lebih fokus ke apa yang kita hasilkan. Jadi boleh memberikan pandangan kita di sini tuh boleh buat diskusi. Tapi kalau di introduction nggak boleh. Introduction tuh berdasarkan yang terjadi saat ini. Di introduction tuh bahasanya hal ini mungkin akan jadi may, jadi ada kata may mungkin. Tapi kalau di sini tuh udah yakin ini hasilnya begini, udah hasil, makanya kalimatnya biasanya past tense, we establish, associate, gitu. Kalimatnya pasti ini kebanyakan past tense. Suatu riset kira-kira kalau dianalisa tuh kayak gini, kayak apa ya? Kayak kursor komputer ya, kayak loading. Jadi yang pertama sederhananya gitu ya, umum dulu ke khusus, baru ke umum. Jadi background information dulu, baru kita detail-detail gimana cara ngerjakannya, spesifik bagaimana, baru ke umum lagi, relevansi ke dunia
nyata relevansi ke knowledge bagaimana. Kira-kira flow-nya kayak gitu. Ide kita tuh kayak gitu. Dan paper yang well described kayak gini itu udah ini udah layak buat di-review, layak buat masuk di satu. Tapi kalau ini tidak tercapai, itu dari reviewer udah pasti ke-reject. Biasanya karena reviewer dia baca ratusan manuskrip, dia udah ngerti ini ada atau enggak tuh dia udah ngerti di kepalanya. Jadi kalau ini poin-poin ini enggak ada, itu paling dalam 2 minggu kita udah dapat rejection bahwa paper tidak qualified dengan jurnal dia. Jadi yang pertama, sederhananya paling atas, kenapa ini penting untuk dikerjakan? Apa yang kita temukan? Bagaimana cara kita menemukannya? Apa yang kita kerjakan? Statistika, peningkatan algoritma, memperbaiki algoritma, memperbaiki flowchart, kemudian hasilnya bagaimana? Dan bagaimana ini hasilnya bisa berdampak ke ke riset sebelumnya, ke pengetahuan. Itu tadi tentang riset. Kemudian terakhir, biasanya yang kita tulis adalah abstrak. Jadi setelah riset, baru kita nulis abstrak. Karena abstrak itu selalu terakhir. Nggak mungkin abstrak itu di depan. Kenapa nggak mungkin? Karena abstrak selalu ada conclusion. Bahkan ada most important findings. Jadi abstrak yang baik, itu ada result di bagian akhirnya. Kalau dia tidak ada result, tidak ada finding yang dia cantumkan, trust me, it's a bad abstract. Yeah, because a good abstract is always provide all content of your study or your research. Maybe the first paragraph tuh is always background, jadi sedikit aja backgroundnya apa, gimana kita nyelesainnya, ya, kemudian hasilnya gimana. Bahkan di sini ditulis implikasinya, conclusion-nya. Kalau di paper saya, profesor saya ini yang bikin profesor saya udah bikin abstrak, diedit sama beliau. Yang pertama langsung tujuannya, dan dimasukkan copying karena pakai teori copying. Tujuannya apa, gitu ya. Kemudian tujuannya di sini bahwa kita harus mengerti bahwa kualitas informasi dari pemerintah itu berpengaruh terhadap psikologi atau terhadap kondisi kehidupan kenyamanan masyarakat selama COVID. Gimana cara saya menganalisa? Saya menganalisa 700 orang di Indonesia. Termasuk mungkin Mas Setiawan Julev mengisi waktu itu. Mungkin teman-teman juga ada yang mengisi di sini. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya bahwa kualitas informasi itu mempengaruhi orang ngerespon terhadap krisis, mempengaruhi dan menurunkan information overload karena orang merasa mengerti, jadi dia tidak lagi pusing tentang COVID karena dia udah paham. Gitu, kira-kira gitu. Hasilnya, jadi ini result. Dari biasa kalau kita bahasa abstrak, kita tuh udah ngerti our result, maka kalimat terakhirnya mesti our result, we found that, we examined, this study found that, gitu-gitu. The result was, pasti begitu. Itu tadi selesai kita untuk materi. Ini saya punya waktu sampai berapa jam ya? Berapa menit lagi kira-kira? Saya masih ada bonus tip dan trik buat yang akan S3 atau yang mau ini. Ada waktu berapa lagi, moderator? Masih banyak Pak waktunya. Masih banyak ya, oke. Oke, bagus kalau saya banyak. Oke, ini saya kasih bonus tips dan trik gitu ya. Saya kasih 3 hal simpel yang perlu dilakukan oleh beginner. Beginner di Q1 maksudnya ya. Karena saya tahu teman-teman pasti udah biasa nulis paper. Cuman perlu ibarat kue itu bentuknya udah ada, perlu dipercantik nih, perlu dipoles lagi gitu kira-kira. Saya tidak sempurna, jadi ini sedikit curhat sedikit. Saya menyelesaikan paper pertama itu 100% komplit saya nulis. Setor ke prof. Diedit, bukan, direvisi, setor lagi, revisi, setor lagi, dan revisi itu 2 minggu loh. Jadi saya kalau 5 kali revisi itu bisa sebulan 2 bulan sampai komplit. Begitu komplit, diedit semua sama prof, totally, nggak ada dipakai. Yang diedit cuman bab 3, yang nggak diedit mungkin bab 3. But the context, ini paper pertama, the context the same, the story
still there. Jadi tidak merusak ininya, tidak merusak tidak merusak marwah dari cerita paper itu. Tapi the way she write is really logical. Jadi kalau nggak yang logik, saya kemarin nggak ada waktu buat menganalisa itu karena saya langsung moving forward to the next paper. Saya nggak analisa yang udah terbit sama yang saya terakhir setor ke prof. Kapan hari saya ada waktu, saya cetak dua-duanya. Ini terakhir saya setor ke prof, ini yang udah terbit. 95% gone. Nggak kepake. Makanya begini. Jadi tips yang pertama, prof melakukan parafrase. Jadi saya tulis tuh sudah parafrase. Jadi saya biasanya pertama saya akan taruh kalimat yang bagus banget, hasil dari riset seseorang, saya taruh di sini. Kemudian saya taruh linknya. Link ini penting. Karena kita kalau nggak link taruh sini, lupa kita taruh mana. Jadi taruh dulu, kumpulin aja dulu. Kasih tanda. Ini bahas tentang life certification in crisis. Kasih tanda. Kemudian pelan-pelan link ini dimasukkan ke Mendeley. Pelan-pelan. Setelah dimasukkan, baru kita bisa gampang ngasih ngasih reference, citasi. Nah, setelah ini ada, di bawahnya baru tulis. Jadi our paragraph is starting. Ya, jadi kalimat kita tulis di sini berdasarkan ini. Jadi parafrase. Setelah itu jadi semua, baru kita tulis ulang lagi pelan-pelan dengan memikirkan logical thinking yang tadi saya jelaskan di depan. Jadi rasanya yang saya alamin itu saya parafrase paper yang udah ada dengan effort yang 5 bulan. Kemudian Prof butuh 2 minggu buat memparafrase lagi dengan kalimat yang lebih simple, dengan kalimat yang lebih mewah menurut saya. Tapi ceritanya, referensinya sama. Jadi 2 kali parafrase itu yang saya yakin itu membuat kita lolos dari kalau di Indonesia aplikasi yang Turnitin ya, yang ngecek duplikat, ngecek kecocokan paper kita dengan orang lain. Jadi kita nyontek atau tidak. Nah, kita bisa lakukan itu double paraphrase. Kedua, reference management ini penting. Jadi saya pakai Mendeley, bisa pakai yang lain, tapi pelan-pelan harus dimasukkan. Kalau enggak, kita kedodoran. Untuk masukin citasi satu persatu. Jadi reference management ini takes time, but it makes our work simpler. Gitu ya. Jadi more easier to conclude everything. Kemudian saya ketika nulis, saya orangnya perfeksionis, jadi ketika nggak perfect saya gatel pengen edit. Dan keperfeksionisan saya tuh udah 5 bulan nulis dari awal sampai akhir 5 jadi itu udah level perfeksionis yang standar saya. Tapi ketika ujung-ujungnya nggak dipakai sama prof tuh saya jadi mikir, wah ternyata perfection is not the best way. So saya ganti kalimatnya. Improvement is better than perfection. Ya udah tulis aja dulu. Gitu. Nggak harus perfect. Begitu tulis baru nanti kita parafrase lagi. Gitu. Itu 3 tips ya. Parafrase, lakukan reference management, dan nggak sempurna nggak apa-apa karena improvement itu lebih penting. Kemudian apakah cerita yang saya sampaikan tadi itu bisa selesai semua dan publish kisah itu? Tidak, teman-teman. Yang saya sampaikan hari ini itu sebatas yang merah. 30% aja. Menulis aja, belajar angle, novelty, clear sentences, hanya itu. Tapi rencana awalnya, gimana eksekusinya, gimana kita menganalisa datanya, gimana kita codingnya, gimana kita nyuruh orang buat coding, misalkan. Itu 50% waktunya. Real work-nya di situ. Jadi yang dikerjakan utama. Gitu. Kemudian baru kita nulis nih, yang saya jelaskan hari ini tuh hanya menulis 30%. Kemudian Revision tuh juga makan energi dan emosi karena reviewer saya nggak tahu ya, meskipun dia di luar negeri kadang kayak dia semacam balas dendam karena dulu dia review habis-habisan. Jadi ketika dia nge-review paper orang, dia juga buka habis-habisan. Habis-habisan tuh bagus juga karena kadang
sangat kritis. Jadi misalkan ini paper kamu bicara salah satu pertanyaan, kenapa kamu pilih Indonesia? Bingung saya. Kan di situ nggak ada nama saya, nggak ada negaranya kan. Nggak ada yang nulis orang Indonesia. Jadi dia tanya, why Indonesia? You have to explain that. Kemudian dia tanya lagi yang misalkan saya kalau kita nulis riset kita tahu kan the weakness of our research there gitu kita di mana tahu. Saya tahu kelemahannya bakal di sini dan di sini. Itu diketahuan sama reviewer. Kamu ini kurang begini, ini sama ini nggak facts. Kemudian kamu jelasan di awal di introduction mau melihat A, B, C. Kenapa di bawah kamu cuma bawa A, B, D, C-nya kemana nih? Kayak gitu tuh ketahuan sama mereka. Dan ketika bahkan sesuatu yang kita yakinin, kita pahamin itu benar bahwa itu udah bagus, kadang dia nyatakan tidak bagus. Maka di situ saya bilang scientific debate. Dan yang jawab biasanya saya punya jawaban dan Prof bantu saya menjawab. Kadang saya mengerjakan teknisnya, reviewer minta apa, saya kerjakan teknis, yang jawab Prof. Dan saya pelajari dari Prof yang nomor 2 bawah ini, kalau dia yakinin benar, Prof bahkan ajak debat. Gitu. Terima kasih buat pertanyaan yang sangat mengkonfrontatif. Gitu. Jadi Prof tanya, dia jawab dengan kalimat yang pedas. Gitu. Jadi reviewer pedas dijawab dengan pedas. Gitu. Dan, dia jawaban pedas banget juga Prof saya. Menurut kamu begitu, tapi saya meyakini bahwa ini begini. Ini sejalan dengan riset ini, jadi ada referensinya. Jadi kita debat, tapi ada referensinya. Makanya saya bilang scientific debate. Dan itu takes time. Makanya 3 hal ini perlu di-aware gitu, bahwa kita belajar hari ini itu hanya yang tengah aja menulis. Kita harus siap-siap teknisnya bagaimana, kemudian revisinya gimana. Gitu ya. Dan nomor 1 dan 3 itu bisa satu seminar sendiri. Bahkan ada satu paper sendiri ngebahas tentang debate dengan reviewer itu kayak mana. Ada. Oke. Kemudian ini udah mau akhir-akhir. Kalau yang mau rencana S3, saya bikin slide, saya presentasikan ini ke Prof. Rencana saya waktu itu, tabel ini nggak ada ya. Jadi saya tabelnya 3 tahun. Semester pertama, kedua itu ada course, jadi saya harus ambil course. Harapan saya tahun pertama, semester kedua saya udah submit. Pokoknya jangan sampai semester 2 harus submit lah pokoknya. First, the second submit segini. Jadi saya bisa lulus tepat waktu 3 tahun. Ini idealnya, ideal plan-nya gitu ya. Tapi ternyata saya bikin di sini dan baru submit di sini. Paper pertama. Loncat 1 semester. Ini 1 tahun 1 semester ya. Kemudian yang kedua baru submit di sini. Gitu. Dan baru ke publish di sini. Jadi baru saya insya Allah oral defense-nya di awal tahun kelima. Mohon doanya teman-teman. Mungkin ya semoga lah semester ini, September-Desember ini. Gitu. Dan ini pengaruh juga ke scholarship karena kampus cuma provide full scholarship di 3 tahun, yang tahun keempat kelima tuh partial scholarship. Dan partial scholarship itu bergantung seberapa banyak kamu paper ke publish. Kalau nggak punya, kamu nggak dapat scholarship. Makanya banyak teman-teman S3 yang pulang di tahun segini. Karena dia udah nggak dapat lagi scholarship karena nggak punya publikasi. Makanya saya mengejar dengan waktu, saya harus punya publikasi biar at least saya dapat beasiswa partial. Jadi kalau nggak dapat beasiswa, susah hidup di sini. Gitu kira-kira untuk ideal dan reality. Kemudian ini karena semua dosen isinya, maka saya kasih tips. Kalau mau PhD, idealnya 2 tahun sebelum PhD, coba submit Q1, Q2. Saya tahu hasilnya pasti reject, tapi nggak apa-apa. Jadi siapkan karya monumental, jadi karya utama itu disiapin 2-3 paper yang high quality gitu. Nggak apa-apa ngerjainnya lama, nggak apa-apa. Nanti ketika di reject kan ada revisi itu, ada review dan segala macam. Nah, revisinya bawa ke PhD. Itu jauh lebih bagus daripada mulai risetnya di tahun segini. Nanti ujung-ujungnya kegiatan ini dipindah di sini, ini molor semua sampai 4 tahun. Gitu. Salah satu contoh, saya punya teman, dia dosen Perbana Surabaya, dia masuk NTUSD, dia membawa 2 paper under review Q1. Masuk NTUSD, dia punya 2 paper
Q1 under review ya, bukan lagi submit ya, udah di review tuh. 1 minor revision malah. Jadi saya ketawa, kamu di sini 1 bulan PhD udah PhD candidate. Kadang untuk PhD candidate punya 1 paper tuh udah PhD candidate. Dirimu 1 bulan S3 udah PhD candidate, cuy. Udah kamu 2 tahun setengah udah lulus ini. Karena saya cukup, maka kemudian saya kepo, kamu gimana ceritanya punya Q1, Q2, 2 paper, coba 2 paper dengan nama sendiri. Dia punya 1 nama doang. Jadi masuk, dia ngomong sama Prof, saya punya 2 paper, mau nggak? Oh, mau. Orang Taiwan mau. Rebutan pasti udah under review kan, udah dikit lagi. Kemudian, apa namanya, ya udah, jadi lebih gampang dia, nafasnya lebih lega. Jadi dia tinggal bikin 1 lagi, ya mungkin kerja bareng sama profnya, kemudian bikin 1 lagi buat disertasi, udah. Jadi at least dia punya 4 paper. Jadi nggak, kemudian dia ini tips yang namanya Mas Abu Amar. Mas Abu Amar ini mengerjakan ini itu karena dia gini siklusnya. Dia dapat hibah dari Dikti tentang riset Q1 gitu, dapat hibah sekian juta. Nah, hibahnya itu dia bikinin lagi event yang kayak gini. Dia ikutin, bahkan yang berbayar sekalipun dia ikutin. Event-event paper workshop, bootcamp, yang segala macam dia ikutin, dia bikin, dia terapin gitu. Jadi apa namanya, dia gunakan funding dari pemerintah buat apa namanya ya, buat improvement dirinya sendiri. Makanya dia punya Q1 ketika sudah masuk S2. Makanya saran saya untuk teman-teman yang dosen di sini, skripsi mahasiswa kalau misalkan ya udahlah santainya segitu, itu yang buat conference, buat PKD. Tapi gunakan waktu kalian buat high quality research, dimulai alokasikan waktu buat nulis Q1. Jadi idenya hak dari kita sendiri, nggak apa-apa disebar, misalkan ide 1 paper ini dijelentehkan menjadi 3 skripsi gitu, nggak apa-apa, nanti digabung jadi 1. Karena jadi dosen seharusnya tadi 27 bulan itu nggak terjadi karena kalian punya pasukan yang bisa menyelesaikan hal teknis gitu untuk itu. Tapi tetap standarnya kita harus tingkatin. Oke, saya sekarang mau nulis Q1, maka saya pikirnya Q1. Jadi konsentrasinya bukan di conference. Conference bagus buat bertemu sesama kawan-kawan researcher, kawan-kawan dosen untuk share idea. Tapi tetap kita bawa, kita punya waktu sendiri buat nulis high quality research. Kalau kata profesor saya bilang begini, conference itu salah satu cara kita buat ketemu peneliti lain dan kita paparkan ide kita. Bagus nggak nih ide begitu. Sekedar itu. Kemudian bagus nih idenya, baru kita tulis dan kita hasilnya gimana, masukkan ke Q1. Idealnya begitu. Dan saya punya 1 kalimat penutup, jadi biarlah siklus 6 bulan itu, yang BKD, biarlah siklus 6 bulan, saya belum pernah BKD BTW, jadi saya cuma cerita teman-teman, dan saya melihat salah satu tantangan dosen itu, karena kalian punya sistem BKD yang 6 bulan. Kalau di Taiwan, dia tidak ada report 6 bulan, saya pikir ya, kalau hibah itu bukan 6 bulan. Saya nggak tahu report dosen di Taiwan, tapi di Taiwan tuh ada mekanisme kita dapat funding riset itu bisa sampai sekitar 1,5 miliar, 2 miliar gitu ya per orang. Profesor saya dapat segitu, 1,5 miliar. Tapi durasinya 3 tahun. Jadi nggak 3 bulan, nggak 6 bulan, 3 tahun. Jadi durasinya panjang. Dalam 3 tahun itu karyanya apa? Nanti kita bisa laporkan itu. Jadi siklusnya bukan 6 bulan, tapi per 3 tahun minimal. Itu untuk riset Q1 yang saya tahu. Riset jadi punya target riset Q1. Kalau di Indonesia apa saya nggak tahu apakah ada itu atau enggak, tapi kalau di Taiwan ada. Jadi ada mekanisme hibah yang diberikan kepada dosen dan itu bisa dipakai dalam waktu 3 tahun. Tapi nggak cair di awal, tapi by claim itu cairnya. Dan itu membuat kita nafasnya panjang dan kita bisa bikin riset nggak terburu-buru. Jadi kita mengutamakan kualitas. Tapi kita hidup di Indonesia yang punya siklus 6 bulan. Siklus 6 bulan nggak apa-apa, itu tetap buat kita laporan
ke negara gitu ya, tapi itu boleh diisi dengan conference paper. Kemudian, tapi kita bukan fokusnya ke situ malah. Kita tetap harus alokasikan waktu buat belajar nulis artikel dengan standar top jurnal. Nggak ada ruginya karena kita bisa belajar lebih sistematis. Belajar sistematis dapat, terus punya kontribusi pengetahuan. Karena kalau udah Q1 udah pasti punya kontribusi. Kemudian yang Q1 ini bisa buat stok kita, laporan ke BKD, semester depan atau tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi nggak apa. Jadi itu kayak maraton. Tapi untuk yang sprintnya itu mungkin ke conference paper. Jadi kita harus atur energi itu. Gitu. Saya pikir itu teman-teman boleh kalau ada sesi tanya jawab. Semoga membantu. Baik, terima kasih sekali Bapak Alam atas materinya, sangat menarik sekali. Ada tips triknya juga, sampai mungkin hal-hal yang sebelumnya belum kita kepikiran jadi bilang, oh iya ya, harusnya yang itu kita harus pikirkan juga. Seperti Bapak bilang tadi, attention to details gitu. Oke, sekarang sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan kepada Bapak Alam? Gak ada pertanyaan, disilahkan. Mas Duleh tuh. Oh, Pak Eri. Monggo Pak Eri. Oke, matur nuwun, Bu Intan. Kelbun, Kelbun. Kayaknya lama Wahyu nggak dipanggil Kelbun. Jadi Masih kok. saya kalau manggil Wahyu itu Kelbun. Oke, untuk Pak Alam ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi itu kan menarik untuk diulas tentang masalah research gap. Nah, di research gap ini contoh Pak Alam ya, contoh yang research gap yang mungkin yang masih belum detail saya temukan di penelitian-penelitian yang saya lakukan gitu. Jadi contoh kemarin saya melakukan penelitian tentang big data, pengaruh dari 3V terhadap terhadap peningkatan dari skalabilitas seperti itu. Itu contoh gampangnya seperti itu. Nah, terkait hal itu biasanya kalau kita nyari research gap, hal yang penting untuk dicari dari research gap itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menuliskan research gap. Kan tadi Pak Wahyu sudah jelas ada 6 ya, ada 6 siklus 6 bulanan Pak Wahyu kan sudah paham. Iya. Iya, putus. Nggak tahu. Suaranya terputus-putus nggak Pak Eri? Ya, sebentar. Komputer okay. saya. Udah. Saya off cam gitu. Jadi kan siklus 6 bulanan itu apakah baik kalau menurut Pak Wahyu kalau misalkan dari penelitian yang kita ambil cuman secuilnya aja sedikit dan kita masukkan ke jurnal-jurnal yang mungkin belum ke Q gitu Pak Wahyu. Jadi kan di Indonesia kan ada Sinta kayak gitu kan. Misalkan bisa masuk ke Sinta 4 atau Sinta 5 gitu. Karena kan biasanya kalau kita nulis di CV kita, kemudian kita submit CV itu ke profesor gitu kan. Profesor pasti akan tanya balik. Ini jurnal yang kamu tulis yang tahun ini tentang ini itu kok dangkal dan ngangkatnya cuma sedikit sekali ya itu. Alasannya kenapa? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Mungkin 2 itu dulu Pak Wahyu. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab ya biar nggak lupa. Hal penting research gap. Sama kenapa ini dangkal? Itu poinnya itu jawabannya cuma satu, Pak Julai, Pak. Jadi, jawabannya karena kita kurang banyak baca paper. Jadi kita nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Saya buka aja ya salah satu ini saya. Jadi kita harus kita harus mengerti apa yang telah orang kerjakan. Contoh kayak misalkan big data sama 3V tadi ya. Coba lihat orang di big data ngerjain apa aja. Kemudian orang di big data di 3V, 3V tadi saya nggak tahu. Big data sama 3V itu dia misalkan dia mengerjakannya bagaimana, atau
kurangnya apa, dan kita bisa masuk di situ. Oh, di paper ini dia ngejelasinnya begini dengan skala begini. Atau belum pernah yang ada 3V, maka kebanyakan orang ngebahas big data itu hanya sama commerce, big data sama transportasi, nggak ada yang big data dengan 3V. Dan hal ini menjadi menarik. Saya rasa ini penting karena kita harus belajar juga tentang kayak gitu. Jadi kita harus jawabannya itu berdasarkan bacaan kita. Oh, orang A ini pernah nulis ini, orang B ini pernah nulis begini, orang ini pernah menulis begini, dan rasanya belum ada yang nulis ini. Itu biasanya selalu ada itu. Rasanya belum ada yang nulis ini. Kalaupun ada, misalkan saya pernah dapat review Alamsyah pernah mengerjakan ini tapi tidak di bagian ini. Nah, gitu. Kalaupun ada, disampaikan ini pernah mengerjakan hal yang sama tapi dia berbeda dengan saya karena saya mengerjakan ini. Gitu. Jadi kedangkalan dan ResearchGate itu kembali hal itu faktor utamanya adalah kekurangan bacaan. Nah, jadi kita harus banyak baca agar hasanah yang kita tulis itu lebih bervariasi, dan ketika kita menulis ketika kita menulis itu udah kelihatan bahwa orang ini udah baca banyak paper. Jadi orang ini udah tahu state of the art research-nya, dia tahu posisi dia di mana di antara. Jadi kita tuh kalau udah masuk ke top jurnal Q1 itu, jadi kita udah nyemplung ke mereka. Jadi kita standarnya harus sama mereka. Jadi karena kita udah sama mereka, kita harus tahu mereka udah ngerjain apa aja yang mirip dengan konteks kita. Gitu. Dengan kita tahu mereka mengerjakan apa, kita akan ngerti bahwa kayaknya ini belum pernah dibahas. Kalau kita tahu itu, seorang profesor diem aja, this classic. This is classic model. Kamu nggak bisa kayak gitu, karena ini terlalu klasik. Itu habis di pembicaraan pertama. Gitu. Dan itu akan dibantu, dibantu reviewer, dibantu advisor. Jadi akan di-stop oleh advisor kita, oleh profesor kita. Masih banyak nggak waktunya? Atau ada pertanyaan lagi? Masih banyak, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Yang jurnal 6 bulanan tadi, siklusnya kalau kita ambil dari separuh, nggak apa-apa kan Pak Ayu? Separuh itu saya nggak ngerti. Harusnya sih separuh itu kayak literatur review gitu. Jadi nggak gini, satu paper dengan satu paper tuh harusnya berbeda. Nggak bisa kita kayak QE ngambil separuh, taruh. Kan jadi duplikat nanti jadinya. Kecuali yang punya mahasiswa itu nggak dipublish ya. Yang punya mahasiswa itu cuma buat intern. Tapi kan kalau udah masuk library kita, perpustakaan kita kan dia udah masuk gitu. Nah, makanya kan rasanya kebiasaan kita untuk men-split itu perlu dikurangi, karena menurut saya riset yang bagus itu bukan riset di split jadi dua, bukan. Boleh di split. Kita ngerjakan satu data, tapi kita bikin satu paper dan paper kedua pakai satu data boleh, tapi itu cerita berbeda. Jadi bukan risetnya yang diganti, bukan risetnya yang dipotong gitu, Mas Ferry. Jadi kita bikin dua cerita yang berbeda dengan sumber yang sama, nggak apa-apa. Paham ya di sini ya? Ya, berarti dipecah gitu kan ya. Misalkan kita punya datanya satu nih, misalkan kita kalau di computer science kan, kalau di CS itu kan metodenya pakai A, satunya pakai B gitu. Betul. Dipecah, tapi kita mendelivernya itu sesuatu riset yang baru dan berbeda antara ini. Dan nggak bisa dan introduksi nggak bisa dipecah ya. Yang maksudnya yang di introduksi ini kesini nggak bisa. Itu jadi duplikat nanti. Apa ya bahasa Indonesia duplikat? Apa ya? Jadi kayak kena itu ya, kayak semacam kita ngopi pasta gitu kan. Takutnya betul. Plagiat. Jadi plagiat plagiasi. Betul. Silakan yang pertanyaan tadi. Sorry, maaf kepotong. Ibu siapa tadi yang mau tanya? Oke, baik. Kira-kira suara saya terdengar, Pak Alam? Jelas. Okay. Jelas.
Ya, perkenalkan nama saya Bitari. Saya ingin bertanya Pak Alam terkait ideal dari data testing yang misalkan kita ingin publikasi di Q1 misalkan. Nah, itu idealnya berapa sih untuk data testingnya begitu. Kemudian misalkan kita ingin menulis berkaitan dengan fitur extraction gitu misalkan. Nah, itu di fitur extraction ini kita ingin mencari nilai yang tepat untuk region of interest misalkan. Nah, itu berapa sih data ideal terkait misalkan percobaannya. Nah, itu kira-kira berapa untuk kita bisa diakui di jurnal Q1 begitu. Saya nggak bisa menjawab secara spesifik. Cuman kalau bicara tentang data fitur extraction tadi, saya banyak ngobrol sama teman-teman CS. Biasanya mereka, saya tanya, datanya ngambil dari mana? Dia bilang ada dataset yang disediakan oleh para peneliti. Misalkan datasetnya Facebook, atau datasetnya Google kalau di AI, atau datasetnya di mana, atau biasanya kalau kita biasanya kalau kita baca paper itu dijelasin kok datasetnya kita ngambil dari mana dan berapa. Jadi kita pakai angka dari itu. Dan saya tidak bisa menjawab misalkan karena ini berbeda dengan ranah saya. Kalau saya kan datanya orang, responden. Yang baik itu kalau responden mungkin 400, minimal tuh 300. 400 itu udah bagus, 400 ke atas. Makanya saya tadi responden 700 kan. Jadi 400 ke atas responden itu bagus. Tapi kalau dataset seberapa banyak itu tergantung teman-teman di area ibu itu berapa. Makanya cara paling gampang adalah baca paper. Baca paper tetangga kita gitu. Yang mirip dengan kita, tapi bacanya Q1. Gitu, Bu. Jadi bukan conference ya, please jangan conference. Baca yang Q1 yang mirip. Pasti ada riset yang mirip dengan punya kita. Pasti kita mengalami ini riset saya ini mirip banget ini bedanya ini. Itu pasti. Dan itu Q1 itu dibaca, Bu, dan dibaca di metodologinya dia menggunakan dataset dari mana. Dia biasa jelasin kok. Saya sumber datasetnya, bahkan datanya kadang kebuka. Gitu. Dan setahu saya kalau di CS itu nggak bisa kita bikin dataset sendiri, nggak bisa. Kecuali tertentu, misalkan case-nya di Indonesia itu mungkin bisa. Cuman kalau bicara misalkan machine learning dan segala macam itu biasanya dia udah sangat banyak. Makanya saran saya baca yang misalkan machine learning. Oh, machine learning itu datanya sekian juta minimal. Oh, ternyata paper ini bahas data mining, datanya sekian ribu aja. Nah, itu hal yang kayak gitu kita catat. Kalau saya misalkan, oh ini paper ini, contoh, paper ini nilai Cronbach alpha-nya tuh minimal 0,8. Dia jelasin kenapa 0,8. Kalau saya nggak baca itu saya nggak ngerti minimal Cronbach alpha itu berapa. Oh, ada minimalnya ternyata. Oh, nilai average variance extraction itu berapa? FVI. Oh, nilai composite reliability itu berapa? Kenapa 0,6 sampai minimalnya? Kenapa? Itu ada jelasinnya. Nah, cara paling simpel, baca paper sebelah, paper yang sekitaran kita, dan lakukan hal yang sama. Atau kalau perlu email si orang itu. Gitu sih, Bu. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Berarti kalau saya tarik kesimpulan, tergantung kondisi data juga ya, Bapak. Misalkan nih tergantung kondisi data. Ya, misalkan kayak saya datanya ini limit tidak open data gitu. Berarti mengharuskan berapa ratus data ya. Misalkan kan kita ambilnya harus timeline, kemudian di suatu lokasi tertentu dan harus ambil datanya benar-benar data orisinil. Nah, itu berarti tidak harus berapa ratus data yang pada umumnya data open yang lain orang lain tulis gitu Bapak. Betul. Paling aman sebenarnya kalau saya bisa ngebayangin kan ini ada waktu, ada jam berapa. Saya analogin mungkin ngambil data Twitter ya. Ngambil data Twitter misalkan rentan setahun ini sampai tahun segini. Lebih amannya, Bu, Ibu cari paper yang mirip, yang dia ngambil data Twitter juga, atau data waktu, misalnya sama waktu. Cari dia ada pakai berapa tahun. Kalau dia pakai 2 tahun, ya udah, Ibu pakai 2 tahun. Kalau dia pakai 6 bulan, nggak apa-apa. Jadi Ibu punya pegangan. Once reviewer tanya, kenapa Ibu pakai 6 bulan? Kan terlalu singkat. Dulu tinggal bilang, paper ini pakai 6 bulan. Saya pakai referensi ini. Gitu. Oke, baik. Jadi kita harus punya paper yang mirip dengan kita dan
the same thing. Paling nggak standar nilai angkanya, waktunya, durasinya, kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Alam sudah menjawab. Ya. Ada lagi? Baik Pak, saya yang mau tanya. Boleh. Oke Pak, saya pertanyaannya ada cukup banyak nih Pak, karena penasaran. Yang pertama, tadi Bapak menyinggung tentang scientific debate. Itu kan katanya hasil yang penelitian yang telah kita hasilkan, apabila misalnya hasilnya negatif dari paper sebelumnya, berarti harus punya key paper ya Pak, berarti? Punya apa? Key paper yang untuk Iya. merujuk hasil itu. Nah, idealnya Betul. itu ada berapa sih Pak untuk memulai perujukan dan menjadikan key paper tersebut jadi kunci untuk menjalankan penelitian ini dan menunjukkan bahwa penelitian ini memang layak untuk dilakukan. Kalau saya key paper saya selalu print biasanya. Dan kira-kira segini lah. Wow. Berapa ya ini? Saya print, saya baca. Ini yang ketika saya print berarti itu penting. Kalau nggak di print, saya nggak penting. Jadi kira-kira segini. Kira-kira. Jadi kalau gini kita bisa tahu bahwa oh ini paper ini pernah kok bikin segini, bikin kayak gini gitu. Dan kita bisa berargumen. Tapi reviewer bukan harus terlalu ditantang. Kalau rekomennya benar, kita harus lakukan. Kayak paper yang pertama, dia nggak puas dengan hasil saya. Karena waktu itu datanya cuma 300 berapa, jadi dia nggak puas. Akhirnya dia minta analisa lagi. Akhirnya saya melakukan additional analysis. Jadi di paper itu ada additional analysis, ada analisa tambahan setelah paper itu direview. Jadi analisa tambahan, waktu itu saya cuma kuesioner, akhirnya saya interview orang. Seberapa besar dampak teknologi ini ke Bapak? Menurut Bapak gimana tentang clue smart city ini? Jadi ada analisa tambahan yang awalnya kuantitatif, akhirnya jadi kualitatif. Saya share satu slide singkat boleh ya? Karena kayaknya pertanyaannya tentang collecting the paper. Iya, benar, Mbak. Mungkin banyak juga ini teman-teman yang penasaran, Pak. Ya, saya ada satu slide lagi. Ini slide ini sebenarnya selalu saya sharing ke anak-anak S2 yang baru masuk. Karena biasanya mereka baru masuk, bingung. Saya mau kemana ya? Lama bisa bantu aku, Kak? Gimana gitu. Karena pertanyaannya banyak, saya pusing. Jadi saya kumpulkan, saya bikinin slide, saya jelasin. Biasanya mereka mengerti. Masih bahasa Inggris. Oke. Dan ini termasuk dalam bab 1 untuk collecting the paper atau baca paper ya. Karena kalau enggak, trust me, kalian mesti go to the jungle. Nggak ngerti apa-apa. Atau bahkan salah gitu, directionnya salah. Jadi saya dulu suka baca definisi. Jadi 1 semester pertama saya baca paper hanya literatur review paper. Bayangkan. Saya senang aja baca literatur review smart city adalah ini, saya senang. Ternyata saya kebanyakan baca itu dan itu nggak bagus. Akhirnya saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti gimana menyelesaikan paper ini gitu. Dan ini jawabannya. Yang pertama kita harus ini penting juga sih, karena saya ngelihat teman-teman itu nggak ada arah biasanya. Ini di riset, itu di riset, jadi nggak ada core value, self core value gitu. Jadi kalau saya kenal Mas Julef, saya akan mengenal dia sebagai peneliti programming di bidang big data. Itu harus, kalau saya mengenal Alam itu biasa ngeriset tentang pemerintah, smart city, dan masyarakat, psikologi orang. Gitu. Jadi harus kita menentuin sendiri riset topiknya. Riset topik itu sesuatu yang kamu sukai. Nggak boleh yang nggak disukai. Kalau nggak, akan terpaksa menjalankannya. Ya, contoh, kalau saya pilih topik yang saya suka teknologi. Kemudian saya coba berpikir kira-kira 5 tahun ke depan yang laris apa ya? Kayak orang jualan aja bukan. Waktu itu e-government, saya kuliah di ITS semester 1-2. Terus saya pikir kayaknya e-government udah nggak menarik. Yang menarik kayaknya smart city. Akhirnya saya puter arah, saya pengen belajar smart city. Belajar smart city malah tambah pusing gitu. Tapi tetap saya pengen topiknya smart city. Udah punya nih topik smart city di government, layanan
inovasi layanan. Saya senang lihat pemerintah melayani seseorang dengan IT, itu service innovation. Kemudian riset topik itu juga expertise Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nulis itu udah ketahuan. Kalau nanti kalian baca paper, pasti udah tahu tuh misalkan, oh Nonaka itu ahli penulis manajemen. Karena kita udah sering banget baca penulis manajemen, keluarnya Nonaka. Ngetik ini, misalkan, orang yang smart city dan bahas tentang smart city comparison itu namanya Lee, Junhon Lee, orang Korea. Sering banget dia nulis itu. Itu kita bisa udah ngerti. Karena dia udah expert di situ. Dan riset topik juga menjadi orang ini jagonya di mana. Kalau di Indonesia mungkin, kalau orang yang jago e-government itu Pak Tony Dwi Susanto, ahli ITS. Kalau misalkan yang jago software engineering itu Pak Romi Satrio Wahono. Orang yang jago manajemen, yang pure manajemen, mungkin ada sedikit dengan IT, Bapak Manajemen Indonesia, mungkin salah satunya Pak Renat Kasali, Prof. Renat Kasali. Kayak gitu-gitu. Jadi riset topik itu your expertise. Jadi kita mulai sekarang tentukan riset topik kita apa. Ya, masalahnya kita nggak tahu kan topik riset kita apa. Kita nggak ngerti nih. The problem is we don't know what is your expertise. Ya kan? Betul nggak? Yang ketawa betul berarti. Pak Angga ketawa tuh. Oke, saya kasih tips singkat nih untuk tahu ekspertise kalian. Ini sederhana sih. Yang pertama, lihat transkrip. Kemudian lihat mata kuliah yang paling dapat A atau A+ apa tuh di Stabilo. Kalau saya suka data mining, suka e-government, ada kuliahnya. Sama tuh Kak. ISM tuh Information System Management. Saya suka mata kuliah ini. Kemudian saya suka sosial media, saya suka isu politik. Udah, jadikan riset. Gitu. Kemudian jadikan 3 topik ini jadi expertise kalian. Camkan dalam pikiran bahwa saya pengen riset ini. Saya pengen dikenal seseorang menjadi ahli ini, ahli smart city, ahli governance, ahli big data, ahli data science, ahli misalkan computer science, terlalu general, misalkan data science lah. Atau big data, atau kalau di Prof itu AI, artificial intelligence. Dan yang paling penting lagi, pastikan topik itu ready to sell, reliable, jadi berharga dan masuk akal dan relevan gitulah dengan keadaan kita. Jadi kayak misalkan tadi saya bikin riset, kayaknya sekarang COVID deh, saya harus bikin tentang COVID. Jadi itu jadi orang tertarik. Oke. Sekarang tahu kan, catat nih. Kalian punya topik apa? Bapak Ibu sekarang punya topik apa? Setelah dicatat, ini slide-nya buat mahasiswa, jadi saya bikin selucu mungkin. Gimana kita cari papernya? Biar nggak masuk ke hutan. Karena saya baca semakin banyak paper, kok saya semakin pusing. Semakin baca lagi, semakin pusing. Kemudian saya baru tahu, ternyata yang saya baca belum terlalu banyak, maka saya pusing. Kalau saya banyak baca, maka saya nggak pusing, kata Pak Fumi. Ketika kalian pusing, itu berarti kalian membaca. Tapi kalau pas membaca pusing, itu berarti belum banyak membacanya. Masalahnya kita nggak pusing, nah itu bahaya itu. Kalau nggak merasa nggak pusing, bahaya. Berarti nggak membaca sama sekali, karena nggak pusing. Ya kan? Jadi harus membaca. Oke, ini saya tadi bolak-balik bilang, karena kita mau belajar Q1 ya, jadi conference dilarang dibaca. 1, saya akan pakai Google Scholar. Ya, ini 1. Kedua, saya akan pilih jurnal yang berkualitas. Kalau yang nggak berkualitas, saya biasanya nggak ngeklik bahkan. Saya hanya cari jurnal yang berkualitas. Saya yakin bidang di computer science, kalian sudah tahu mana yang berkualitas atau tidak, saya yakin sudah tahu. Kalau di saya, asalkan sign direct, biasanya bagus, kecuali Prosedia. Prosedia itu kan conference. Kalau conference, pasti saya nggak baca. Ya, itu 1. Ya, 1 dan 2. Ketiga, sebelum diunduh, bahkan sebelum view PDF, lakukan 1 menit review. Ya, 1 minute review. Pertama, ada modelnya atau tidak. Kalau nggak ada model, saya nggak unduh, nggak baca. Kedua, judulnya bagus nggak?
kayaknya judulnya biasa aja. Ketiga, abstraknya bagus nggak? Tiga ini. Kalau tiga ini nggak ada, close tab. Jangan semua diunduh PDF banyak, satu folder PDF ribuan, besok 2 hari lagi nggak dibaca, yakin. Dengan nama yang aneh-aneh. Masuk akal atau tidak? Biasanya kan kita baca unduh, namanya macam-macam, jadi 1000 file, satu folder nggak kebaca. Menjadi tumpukan PDF aja. Karena saya ngalamin hal yang kayak gitu. Jadi saya nggak mau lagi. Saya sebelum membaca, saya lakukan ini. Kalau nggak ada, saya tutup. Nggak ada model, nggak menarik titel, abstrak jelek, saya close tab. Tabnya saya tutup. Yang benar kayak gini. Paper saya. Maaf, Amer. Yang pertama, kalau di saya, karena model itu penting. Kalau di Bapak Ibu sekarang mungkin flowchart ya. Mungkin pseudocode atau flowchart. Jadi terserah. Harus ada. Kalau nggak ada ini, biasanya dia nggak bagus. Judulnya bagus, abstrak atau highlight-nya juga bagus. Ada gitu. Dari clear, dia ngapain aja dia clear. Baru saya view PDF. Ketika view PDF, dia bagus, baru saya unduh. Kalau nggak bagus, saya nggak unduh. Kemudian yang keempat, kalau saya pengen unduh, harus lengkap. Harus ada items. Items itu kalau di bidang saya, pertanyaan. Kalau paper yang sudah ada pertanyaan, berarti dia lengkap. Dan yang sudah lengkap, full paper, ada model, ada statistik, ada hasilnya, ada abstraknya, baru saya unduh. Kalau ini tidak lengkap, saya nggak unduh. Saya nggak download. Makanya saya download saya sedikit. Saya hanya baca paper yang benar-benar mirip dengan saya. Kemudian setelah itu, langkah yang paling lima ini yang paling penting, ini menjawab semua pertanyaan Mas Eri, Ibu siapa tadi, sama Bu Intan juga. Kumpulkan semua tadi dalam satu PPT. Ya, artinya di PPT ini itu cuman riset high quality satu. Cuman riset yang mirip dengan kita, yang berhubungan, bersinggungan. Cuman riset yang Q1, Q2. Enggak yang lain. Di satu PPT. Kemudian dicantumkan linknya. Karena saya pernah tulis masuk sini semua copy paste, linknya lupa. Kemudian saya ini bagus banget model, siapa yang nulis ya? Yang nulis di mana? Maka link itu penting. Jadi dari tiga ini saya sudah bisa mengerti, oh orang ini mengerjakan ini, pertanyaannya ini, jurnalnya ini, judulnya ini, linknya ini. Ini penting. Ya, nomor 5, capture semua model tadi, semua hal-hal penting di paper itu dalam satu PDF. Dan itu bisa ngerti, riset gap itu bisa ngerti dari situ. Oke, saya tahu kalian sibuk setiap hari ya kan, termasuk Bapak Ibu dosen tahu saya, ya kan. Manfaat dari PPT ini, ketika kita udah ngajar dan mungkin kita rapat itu pusing, maka kita tinggal lihat slide ini, di scroll ke bawah. Jadi bukan sosial media yang di scroll Bapak Ibu, di scroll riset yang orang bekerjakan. Itu sangat efektif buat otak kita hidup lebih cepat. Karena saya kerja di sini. Jadi setelah kerja, duduk di ruang kerja ini, saya kadang bingung mau ngapain. Dari mana ya saya mulai. Nah, saya lihat PPT ini, itu jadi mengembalikan otak saya ke dari otak kerja ke otak riset. Dan saya butuh waktu 1 jam buat fully concentrate ke ini. Gitu ya. Jadi buat menghidupin otak kita lebih cepat. Yang itu nomor 0. Yang manfaat yang pertama, jadi kita bisa ngerti nih apa bagian penting dari riset orang-orang yang udah dikerjakan. Tanpa ini kalian nggak bakal ngerti gimana mereka ngerjakan, apa yang lagi rame saat ini, apa yang sudah dikerjakan orang-orang, apa yang penting, itu nggak ngerti. Tapi kalau ada ini kalian ngerti. Kalau ada begini kalian udah paham. Ini udah banyak dibahas, Mas. Kayak misalkan teknologi acceptance model, ini semua udah bahas ini. Udah terlalu jadul ini. Nah, itu karena orang udah sering banyak baca ini, dia ngerti mana yang udah biasa, mana ini bagus ini. Mana yang baru itu dari sini kelihatan. Kedua adalah ketika kita mau bikin riset, jadi terinspirasi. Kalau saya karena model, jadi bahasa Jawanya saya gaduh-gaduhan aja. Ini sama saya gaduh-gaduhi, bikin cerita. Sekarang COVID, bisa nggak diskusi sama Prof.
ulangi lagi, ngumpulin lagi kayak gini, digatuk-gatukan lagi, kasih prof, diskusi lagi, gitu terus. Jadi buat inspirasi kita. Yang ketiga yaitu tadi kita bisa ngerti peneliti lain telah melakukan apa. Dan kita menghindari plagiarism atau duplicate dengan punya kayak gini. Kalau kita nggak punya ini, nggak punya roadmap kayak gini, kita nggak bisa. Nah, dari sini kita bisa roadmap ini lagi. Kita roadmap luaran kita, gimana kita konekin dengan luaran di kampus. Jadi kita punya roadmap sendiri, kampus punya roadmap sendiri, nanti konekin roadmap kampus apa. Kalau nggak punya roadmap ini, susah kita untuk memulai lagi. Ya, jadi untuk memulai riset, ada 5. Yang pertama, cara googlingnya. Googlingnya hanya pakai Google Scholar. Kalau saya Google Scholar, setelah itu ScienceDirect. Kalau Bapak Ibu mungkin IEEE. Tapi IEEE cari yang jurnal ya, bukan yang conference. Bukan yang conference. Kemudian cari yang hanya reputable journal. Kemudian lakukan 1-minute review. Jadi jangan di-download dulu sebelum direview. Kalau udah bagus beneran, baru diunduh. Baru nomor 4, capture semua model penting paper-paper itu dalam satu PPT. Ya. Dan hanya paper yang bagus yang di-capture di model itu. Kalau kalian lakukan ini, tidak akan masuk ke hutan lagi. Bakal menemukan jalan yang the right direction, not the wrong direction, katanya lagu bahasa Inggris, ya kan? Jadi udah tahu sekarang gimana caranya, sekarang silakan kalian bikin sendiri. Kalau ini teknis, kalau di riset saya rata-rata gini, bikin modelnya. Dan yang riset yang pertama, ini ide pertama, Bapak Ibu, ide pertama, sorry. Saya ulangi ya, ini ide pertama, saya bikin diskusi sama Prof, ini hasil papernya. Jadi berbeda. Dari diskusi sama hasil papernya berbeda. Ini ide pertama, saya diskusi sama Prof, tiba-tiba hasilnya berbeda jadi seperti ini. Jadi ini semua dari PPT ini. Dan ini saya kerjakan hari ini. Saya pikir itu. Silakan kalau ada tambahan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Menyambung pertanyaan tadi, ada nggak sih Pak untuk limitasi timeline pencarian paper, misalnya yang paper yang dicari untuk key paper tadi 5 tahun penelitian ke belakang atau 3 tahun penelitian sebelumnya gitu? Kalau buat bangun ide kita yang paling baru, buat bangun ide, kalau buat inspirasi kita yang PPT ini paling baru. Cuman kalau membuat landasan umum buat pendahuluan paling lama. Jadi misalkan kalau pendahuluan itu kan yang teori. Riset saya ini berhubungan dengan teori ini yang dibangun oleh ini 1970. Jadi di introduction itu pilih yang paling lama. Jadi orang yang paling pertama ngebahas ini adalah ini. Kemudian dilanjutkan sama ini, dikembangkan sama ini, terakhir sama ini. Saya mengembangkan jadi begini. Jadi runtun. Tapi kalau buat ide awal yang kayak gini, yang buat PPT, itu harus yang paling baru sebaiknya. Paling nggak 10 tahun terakhir lah. Itu lebih hasanahnya lebih luas daripada cuma 5 tahun. Karena perkembangannya sangat cepat. Kira-kira ini yang harus dikerjakan. Dan ini saya udah membuktikan ke beberapa teman S2 dan terbukti mereka lebih cepat mengerjakannya gitu karena nggak bingung lagi gitu memulai topiknya dari mana dan mencarinya bagaimana nggak bingung lagi. Karena proses mencari itu penting Bapak Ibu sekalian. Saya pernah bilang begini ke Prof, ini belum pernah ada yang jadi kasih tugas kamu coba cari penelitian ini sama ini gitu. Ada nggak yang pernah ngebahas? Saya besoknya saya ngadu, saya belum pernah menemukan riset ini sama ini, nggak ada sama sekali yang menulis masa. Udah googling dengan riset yang dengan keyword yang dia googling, ini ada katanya. Pemilihan keyword itu penting. Jadi pemilihan keyword di jurnal itu juga penting.
Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Bu Fani. Izin Ya, Bu Fani. kalau saya kan masuk yang beginner nih Pak. Yuk. Baru belajar. Saya mau bertanya, untuk jurnal-jurnal bereputasi seperti Q1, Q2 mungkin nggih, itu apakah kita harus menuliskan sebuah metode terbaru? Apakah diperbolehkan jika misalnya kita punya penelitian-penelitian dengan metode-metode yang lama, tapi selalu ada perkembangan-perkembangan gitu. Apakah itu memungkinkan untuk ditulis menjadi jurnal Q1 nggih? Ataukah kita harus memilih sebuah metode yang paling terupdate dan terbaru? Terima kasih. Tentang novelty ya. Novelty. Kalau di bidang saya, metodenya itu sama. Yang berbeda ceritanya. Yang berbeda konteksnya. Kalau di saya, yang mereka pengen tahu tuh ceritanya. Jadi, pemerintah itu ada dampaknya nggak secara psikologi ke masyarakat. Itu ngukurnya gimana. Jadi metodenya sama, tapi mereka butuh ceritanya. Contoh, TikTok itu pengaruh nggak ya sama pendapatan bisnis seseorang? Orang penasaran, ini menarik nih. Nah, kayak gitu. Yang dijual tuh itunya, ceritanya. Jadi metodenya sama, tapi ceritanya. Dan rata-rata riset tuh begitu. Jadi yang mahal itu, yang orang butuhkan itu ceritanya, novelty-nya. Jadi novelty utama dari paper itu. Oke, tapi kalau di bidang CS, karena saya S1 teknik informatika, jadi saya ngerti riset di computer science itu bagaimana. Tapi kalau di computer science, metodologi itu kan bisa terupdate gitu. Cara mendapatkan data itu bisa diupdate, algoritmanya bisa berbeda. Itu alangkah baiknya misalkan pakai yang paling baru. Atau misalkan nggak yang paling baru, tapi dijelaskan di risetnya bahwa untuk menyelesaikan ini, paper yang lain sudah menggunakan A, B, C, D, E, F, Z. Tapi saya pakai yang D, karena dijelaskan. Jadi kita bisa nggak pakai yang terbaru, nggak apa-apa, tapi kita harus tahu bahwa yang terbaru apa. Gitu. Jadi orang ngebaca itu, kita nggak kehilangan arah. Oh, orang ini udah tahu kok bahwa padahal metode yang terbaru tuh ini, tapi dia nggak pakai karena ini. Untuk mengetahui metode yang terbaru, ya ini yang dikerjakan. Jadi metode apa aja ditulis di sini. Contoh, riset saya itu, S1 saya itu data mining. Di data mining itu salah satu komponennya adalah metodenya adalah association rule. Dia asosiasi kan. Saya kemudian di asosiasi itu dia association rule yang pertama. Kemudian saya baca, oh ternyata association rule itu dikembangkan lagi, jadi namanya effect growth. Oh, saya baca lagi, ternyata dari effect growth dikembangkan lagi menjadi FP3, menjadi T3 gitu. Kemudian jadi saya tahu dan perbedaan apa, saya tahu gimana cara mereka berhitung, gimana cara prosesnya berbeda dan keuntungannya bagaimana, saya tahu. Oh, kalau ini butuh 5 proses. Kalau effect growth 2 proses sudah beres, lebih singkat dari komputasi. Dari segi hukum, saya harus tahu itu gitu. Meskipun pada akhirnya saya pakai effect growth, tapi saya jelaskan bahwa sebenarnya ada namanya FP3, cuma saya nggak pakai karena konteks saya lebih senang ke effect growth. Nah itu, jadi metodologi itu kita harus ngerti terupdate apa. Tapi untuk konteks kita boleh pakai metodologi yang nggak yang paling baru, tapi yang terbaru lah 2-3 yang terbaru. Juga nggak yang paling lama. Gitu. Kemudian konteksnya ditingkatin lagi, jadi bukan hanya berbeda tempat. Saya menggunakan metode ini di tempat ini. Misalkan konteksnya di Poli C, mahasiswa Poli C terhadap Syakat dan segala macam. Nggak kayak gitu. Jadi yang Poli C dan Syakat itu tetap objek. Dia hanya objek penelitian. Yang kita mau kemas, kita harus ada keterbaruan yang belum pernah dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Dikit aja keterbaruannya. Kalau di bidang computer science mungkin perbaikan komputasi algoritma kali. Jadi misalkan perhitungan mereka menggunakan misalkan matematikanya, saya bicara proses, misalkan proses matematikanya bisa 7 proses. Coba diperbaiki menjadi 6 proses. Bisa enggak? Dicoba. Saya berhasil membuat proses ini
hasilnya sama, tapi saya cuman ada 6 proses, nggak 7 proses seperti yang pernah ini. Jadi ada keterbaruan dari beberapa yang sudah dikerjakan. Begitu. Jadi novelty itu adalah ada keterbaruan dari sesuatu yang sudah dikerjakan baru-baru ini. Dan nggak harus baru banget. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya sudah menjawab karena memang kalau bidang saya kan image processing gitu Pak. Jadi memang beberapa paper-paper saya itu memang yang saya masukkan atau saya coba-coba itu adalah metode dari image processing-nya walaupun berganti objeknya. Sepertinya kalau mendengar cerita Bapak Pak Alam sakit nggih Bapak nggih. Cuma nanti mungkin perlu ditambahkan jurnal-jurnal yang dari internasional untuk mendukung begitu nggih. Sepertinya betul. Betul. Saya pernah diskusi juga dengan teman yang image processing, bahkan kadang gambarnya pun kan sudah ada datasetnya ya. Jadi misalkan kita kelopak mata, bahkan ada yang udah menyediakan. Jadi Ibu baca deh, kalau misalkan image processing mata, dia ada datasetnya enggak. Jadi kita nggak perlu ngumpulin dataset sendiri. Gitu. Jadi kadang datasetnya kalau di computer science atau image processing terutama itu mereka udah ada dataset ini. Tinggal kita perbaikan algoritma aja, atau bukan perbaikan ya. Kalau kita perbaikan kayak kita keren banget. Kayaknya kita cara yang berbeda yang sedikit lebih efektif. Perbedaannya runningnya 0, sekian detik itu udah jadi pembeda. Gitu. Jadi di paper ini dia ngerunning ini 1 menit 78 detik. Saya ngerunning ini dengan cara saya 1 menit 1 detik, 1,1 detik saya lebih cepat 0,6 itu udah jadi novelty. Kan kita punya menciptakan metode yang baru. Berbeda objek bukan berbeda objek tidak berarti berbeda novelty ya. Karena kadang orang ini menyelesaikan metode ini di kabupaten ini, terus besok ada riset lagi ini metode ini di kabupaten Sono, itu bukan novelty karena metodenya sama. Itu. Metodenya sama. Jadi novelty itu keterbaruan di bidang kita. Kalau di computer science ya metodenya itu yang kita utak-atik. Nah, makanya sering-sering berlangganan IEEE dan cari yang recent studies tentang image processing di top jurnal. Sekali lagi di yang Q1 atau Q2. Terima kasih Bapak Alam. Baik. Pak Alam, mohon izin bertanya Bapak. Ya. Terima kasih paparannya sangat detail dan lengkap sekali. Kami jadi punya insight baru. Yang jelek memang termasuk saya juga melakukan ini Pak. Dari skripsinya mahasiswa, jagain skripsinya mahasiswa, dikemas jadi conference dan disubmitnya. Jadi tergelitik ini Pak Alam sampaikan harus high quality research itu. Ini jadi motivasi baru bagi kami. Baik Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait scheduling Pak. Mungkin dari pengalaman jenengan, gimana sih agar target publis kita bisa terpenuhinya? Entah kaitannya memilih jurnal atau apa, karena ada satu, kami punya fobia atau ketakutan ya untuk melanjutkan S3 itu, takutnya itu kok jurnalnya nggak publish ya, akhirnya nggak lulus seperti itu. Itu yang memang prioritas ya, kami masih ketakutan di situ. Yang kedua Mbak, ini di luar dari materi yang jenengan paparkan tadi. Bagaimana sih cara istiqomah biar kita menulis ya dengan berbagai kesibukan kita itu Pak. Ada berbagai tips ke kami. Matur nuwun Pak. Oke. Langkah pertama kan kita tadi udah ngumpulin beberapa paper kan. Ngumpulin beberapa paper yang top jurnal. Kita udah tahu tuh bahwa jurnal yang ini itu di bidang kalau saya bikin riset saya akan bisa publish di 5 jurnal ini. Di 5 jurnal top jurnal. Nah, kepoin deh satu paper terakhir. Kan mesti ada kayak gini. Ada kan? Yang ini kan dia cantumin kan. Wah, ini paper lama ini. Jurnal ini tipikal lama. Nggak usah deh. Ini lama nih paper nih. Gitu. Nah, kalau ini kok ini Mei, September kok udah dijawab, kok udah direvisi. Wah, ini cepet nih. Nah, di list. Gitu.
Nanti ada tuh 10 list paper tercepat. Gitu. Tapi yang top jurnal ya, jangan yang sekali lagi saya bicara top jurnal karena kita seringkali kita kejebak ke siklus 6 bulan, akhirnya kita fokus. Saya yakin skripsinya banyak yang bagus, yakin saya. Tinggal pola sedikit aja, udah bisa Q1, termasuk bahasa Inggrisnya. Cuman kalian nggak ada waktu, udahlah conference aja buat PKD bulan depan gitu kan. Bahkan, sorry, jadi saya tahu siklus 6 bulan itu ada tujuannya. Saya itu clear, ada undang-undang segala macam. Cuman how we respond itu yang penting. Kitanya yang respon. Pemerintah saya yakin dia udah mikirin macam-macam. How we respond Jadi kita harus bicara gimana kita menanggulangi itu. Makanya saya kadang ada di grup dosen, Ikatan Dosen seluruh Indonesia. Ada pertanyaan begini. Saya mau posting di sosial media tapi kayaknya terlalu keras. Begini. Adakah yang jurnal terbit bulan ini? Saya bingung kan. Apa pertanyaan ini? Dan itu banyak loh. Masuk akal tuh dia. Sering ada nggak yang di jurnal? Adakah jurnal internasional yang terbit bulan ini? Saya bingung. Di logika saya nggak masuk. Serius. Ada kan? Banyak. Saya tanya Pak Angga nih. Pernah nemu nggak Pak Angga? Yang kayak gitu. Banyak Pak. Hampir di setiap kan? dosen PI itu seperti itu pertanyaannya Pak. Dan itu cara berpikir yang salah. Gitu. Setahu saya, jurnal yang bagus itu lama. Jadi karena lama, jadi pertanyaannya nggak relevan lagi. Apa jurnal yang terbit bulan ini? Jadi nggak ada. Jadi di kepala saya pusing jadinya. Gitu. Jadi ya nggak ada gitu. Nggak ada jurnal yang tiba-tiba terbit besok 2 hari, nggak ada itu. Semuanya butuh proses. Kalau itu cepat, gimana mereka reviewnya? Emang nggak revisi? Review aja butuh waktu. Kalau cepat reviewnya pasti nggak mendalam, nggak membaca, gitu. Sedangkan review sendiri kan 1 bulan. Jadi gitu. Jadi itu ya. Saya juga resah sebenarnya. Maksud saya tuh juga pengen jadi pengajar di depannya, maka saya mempelajari aturan-aturan kalian dan how we respond. Jadi kalau ada paper yang skripsi yang bagus, di-keep aja, di-keep terus pelan-pelan, jangan dipublish, diperbaikin yang ini. Terus bahasa Inggrisnya dibagusin. Kalau yang nggak begitu bagus, oke lah dia ke ini. Syukur-syukur kita punya topik sendiri, kita punya marwah sendiri, punya ide sendiri, kita kasih mahasiswa, tapi mahasiswa tuh ngasih yang teknis, bahkan nggak skripsi, kita suruh dia ngerjain apa gitu, minta bantuan dia apa, tetap idenya di kita, mahasiswa tetap aja menjalankan skripsi seperti biasa. Saya pikir itu untuk yang conference yang pertama tadi. Saya ada 1 slide, cuman slide-nya saya nggak tampilin di sini, tapi ternyata ditanyakan. Sebentar ya, saya carikan dulu slide-nya. Siap, Pak. Kayaknya ini. Tapi ditanyakan, jadi saya harus sampaikan. Gimana cara... Oke. Ini Pak, sedikit curhat nih. Ya. Curhat nih. Ini saya tulis kalender. Di kalender ini, yang biru itu jadwal saya ke kampus. Yang ada tulisan karya market Arto itu jadwal kerja saya. Ya, praktis saya ngerjain 2 hari. Karena saya harus kerja. Kalau nggak kerja, istri anak saya nggak makan. Karena beasiswa sedikit. Jadi, kalau kalian punya waktu 5 hari dalam seminggu, dan nggak punya paper 1 pun di Q1 dalam 3 tahun pertama, itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Karena 2 hari cukup kok. 2 hari cukup. 2 hari cukup ngerjakan itu. Jadi kalau misalkan nih Pak. Jadi pasang target pribadi langkah pertama. Jadi pasang target pribadi kapan mau submit. Saya kan tadi udah pasang. Saya mau submit semester kedua. Paling tidak semester ketiga. Pasang aja dulu. Jadi di otak kita saya mau submit semester kedua, ketiga kapan gitu. Memaksa diri untuk kepepet, untuk antisipasi PhD kandidat apa segala macam. Karena kalau enggak nanti
sibuk kerja, sibuk yang lain, sibuk kepanitiaan, sibuk ini, sibuk itu, sibuk keluarga, sibuk ini, nggak kekejar. Jadi harus pasang saya kapan ini harus disubmit. Dengan ada target itu, kita bisa melakukan detail plan apalagi yang harus dikerjakan. Saya cuma mengerjakan dalam 2 hari. Kayaknya fokus 8 jam dalam 2 hari, itu menurut saya, pengalaman saya nih, Pak, lebih efektif daripada seminggu ngerjain paper terus, tapi multitasking. Karena saya pernah di lab 1 minggu terus nggak kerja, nggak ngapa-ngapain juga, itu paling Facebookan, YouTubean, YouTube nggak selesai-selesai, nonton A, B, C, D, E, nonton sambu sampai beres. Gitu, maka tips dari saya 2 hari di kampus, 1 hari 4 jam. 4 jam tuh gini, 4 jam saya matikan handphone, saya mode pesawat handphone, dan saya kerja 4 jam di depan komputer with no YouTube. Paling YouTube buat dengerin musik, kerjain 4 jam. Lakukan hal tadi, kumpulkan bahan, begini tulis, kumpulkan bahan, begini tulis. 4 jam aja sehari, syukur-syukur 2 hari seminggu. Bisa tuh. Bisa. Sisanya ya bisa buat kerja, buat ngajar, buat sama anak, sama keluarga, nggak apa-apa. Apalagi kalau PSD yang nggak ada ngajar, membosankan, Pak. Yakin, membosankan. Jadi tips saya begitu. Dan hari Jumat tuh sekarang hari Jumat adalah satu-satunya hari yang saya ke kampus. Jadi saya cuma 1 hari sekarang saya kerja terus gara-gara cuma pengen disertasi. Disertasinya udah beres, tinggal tulis aja. Jadi agak agak santai mumpung belum kuliah. Besok kuliah, minggu depan udah masuk perkuliahan, mungkin saya tambah 2 hari lagi. Gitu. Menurut personal experience saya yang beginner ya, 1 tahun, saya sudah jelasin nih, 1 tahun itu buat nulis, buat video pertama sampai nulis. Baru 1 tahun lagi buat rejection review. Kira-kira gitu. Jadi kalau saya, karena saya sendiri nggak punya mahasiswa, saya perlu waktu 1 tahun Pak buat 1 paper dengan metode kerja kayak gini. Kalau mungkin saya punya mahasiswa, saya mungkin 1 paper bisa kerjakan 6 semester, 6 bulan atau 1 semester, atau mungkin bisa 4 bulan nulisnya beres, 4 bulan nulisnya beres. Tapi mostly rata-rata setahun. Kalau papernya benar ya. Itu nulisnya aja, Pak. Nulis dari ide pertama sampai nulis. Dengan sendiri. Kalau ada mahasiswa mungkin 6 bulan. 6 bulan beres, submit, 6 bulan, setahun, jadi dalam 3 tahun dalam 1 tahun setengah punya 1 paper, punya 2 paper. Gitu aja terus. Jadi 6 bulan submit, 6 bulan submit. Ujung-ujung kita punya 2 tahun lagi kita punya, setiap semester punya 2 paper jadinya. 2 paper Q1. Gitu. Dan gampang sebenarnya, asalkan kita mengalihkan fokus kita aja. Karena selama ini salahnya kita nggak fokus ke sana. Kita fokus ke pelaporan kita sebagai dosen, ke BKD, ke ini, ke itu, dan ujung-ujungnya kok tiba-tiba udah mau naik pangkat, kok tiba-tiba mau jadi guru besar atau apa, kok nggak ada ini, kok tiba-tiba mau S3 tapi kok nggak ngerti cara Q1, dan kok tiba-tiba gitu. Karena nggak pernah dibidik memang, nggak pernah mau ke sana. Cuman ibarat kata tuh kita mau jalan, kita tahu jalan Q1 tuh sebelah sana, kita cuma lihat aja gitu, nggak dijalani, kita tetap aja ke jalan yang sekarang ini. Saya melihatnya sih begitu, nggak hanya di tempat Bapak, di semuanya rasanya begitu, di semua tempat, karena salah direction. Salah direction. Gitu sih Pak Angga. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya intinya tadi fokus, banyak sekali insight baru dan tips-tips dari jenengan yang menurut kami sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Alam sudah sharing-sharing ke kita. Mungkin mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di Indonesia nanti. Siap. Baik, apa Bapak Ibu lain di sini ada pertanyaan kembali? Apabila sudah tidak ada, saya cukupkan ya Pak. Terima kasih Bapak Alam atas semua materinya, sangat bermanfaat sekali. Antusiasnya dari Bapak Ibu sekalian juga sangat luar biasa. Penasarannya dengan tata cara penulisan artikel ilmiah di Q1.
Sebelum mengakhiri kegiatan, mungkin berfoto bersama ya Pak lewat Zoom ya? Oke. Boleh. Saya hitung ketiga ya Pak. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Bentar ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak Alam atas semua materinya serta Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, berpartisipasi dan mengikuti sesi kegiatan pada pagi hari ini. Semoga semuanya bisa membawa manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu Keti.